Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya akan memaparkan hasil belajar mandiri saya dari platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Merdeka belajar berarti berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Langkah awal kita untuk mencapai merdeka belajar murid yaitu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Namun sebelum itu, kita sebagai pendidik harus memulai dari diri kita sendiri untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri yang harus kita kelola, kita sadari dan kita atur untuk mendidik murid-murid kita. Kita harus terus belajar mandiri agar bisa mengantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Berikut ini dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Pendidikan tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid, namun hanya bisa menuntun kekuatan kodrat dengan segala daya upaya memajukan perkembangan budi pekerti atau adab, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi terbaik agar padi tumbuh sesuai kodratnya, dan tidak dapat membuat tanaman padi tumbuh menjadi jagung atau tanaman lainnya. Demikian juga anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Sehingga pendidikan tidak hanya merupakan pengajaran yang memberikan pengetahuan, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan menuntun potensi murid yang pertama adalah agar baik adabnya, sehingga tercipta kebudayaan yang menjadi pilar utama memajukan pendidikan nasional. Contoh kebudayaan kita adalah kebudayaan gotong royong untuk menumbuhkan karakter dan kecakapan sosial emosional. Tujuan yang kedua adalah murid memiliki kecerdasan yang luas dan terlindung dari pengaruh negatif yang dapat menghambat dan melemahkan potensi dirinya. Aksi pendidik untuk membekali kebudayaan bangsa bagi murid yaitu dapat memberikan pembelajaran yang dapat mengembangkan kerjasama, empati, menghargai sesama, dan berkontribusi sosial kepada sesama, sehingga kebudayaan bangsa kuat untuk membantu penghidupan murid. Mendidik sesuai kodrat keadaan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Kodrat alam berarti berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid misalnya yang berada di perkotaan atau pedesaan, di pantai, di gunung, sehingga pembelajarannya menyesuaikan kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, di mana pembelajaran zaman dahulu tentunya berbeda dengan zaman sekarang. Pendidik menggunakan asas trikon. Yang pertama kontinu, yaitu menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan dan menyatu dengan alam. Konvergen berarti dengan pemikiran terbuka dengan segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan lain. Dan asas konsentris, menuntun murid bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar.
Sistem Among menekankan pembelajaran, yaitu yang pertama ing ngarsa sing tulodo, di depan memberi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku, ing madya mangun karso, di tengah membangun kehendak, membangkitkan semangat berkreasi bersama murid dan menjadi narasumber dan penuntun murid. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan tidak sekedar memotivasi, tetapi memberikan saran dan rekomendasi agar murid mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Merdeka Belajar di abad 21, tuntunannya adalah guru dan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak lagi satu-satunya sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator pembelajar. Guru menjadikan murid sebagai subjek, bukan objek yang pasif dan hanya bergantung pada guru. Untuk mendukung kompetensi dasar abad 21, yaitu adalah meningkatkan kompetensi literasi baik bahasa, matematika, sains digital, dan finansial. Contoh pembelajaran abad 21 diantaranya adalah pendekatan saintifik, pembelajaran STEAM, dan pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini adalah pemaparan hasil belajar mandiri topik Merdeka Belajar. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar dengan format sebagai berikut. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.